Desain produk barang dan jasa. Agenda pembahasan. Yang pertama, definisi desain barang dan jasa. Yang kedua, jenis-jenis barang dan jasa. Yang ketiga, manfaat barang dan jasa. Yang keempat, contoh-contoh barang dan jasa. Yang kelima, perbedaan barang dan jasa. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah saran. Desain barang dan jasa. Barang adalah produk atau sumber daya yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia dan memiliki wujud sehingga bisa dilihat dan juga dipegang atau diraba. Barang terdiri dari berbagai macam bentuk, warna, dan ukuran. Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang hasilnya tidak terwujud. Berbeda dengan barang, jasa tidak bisa disentuh atau dipegang secara fisik. Umumnya jasa merupakan suatu jenis kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Jenis barang. Yang pertama, barang ekonomi. Barang ekonomi atau economic goods adalah barang pemuas kebutuhan untuk mendapatkan diperlukan pengorbanan sumber daya ekonomi. Barang ekonomi ini biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Yang kedua, barang bebas. Barang bebas atau free goods adalah barang pemuas kebutuhan yang memperoleh tidak pengorbanan sumber daya ekonomi. Maka dari itu barang bebas tidak mempunyai harga. Contohnya sinar matahari, udara, air di daerah pedesaan, dan air di daerah pantai. Barang-barang substitusi barang jenis barang dan jasa berdasarkan kegunaan. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang mempunyai kegunaan untuk menggantikan barang lainnya. Misalnya, kopi bisa digantikan dengan teh untuk dikonsumsi dengan minuman. B. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang mempunyai kegunaan untuk melengkapi barang lain. Manfaat barang dan jasa. 1. Kegunaan dasar. Elemen utility. Sebuah barang akan mengalami peningkatan manfaat setelah diolah dari bahan dasar menjadi bahan jadi. Kedua, kegunaan bentuk atau form utility. Sebuah barang akan lebih bermanfaat jika diubah dari bentuk asalnya. Ketiga, kegunaan tempat, place utility. Barang akan lebih bermanfaat bagi manusia apabila berada pada tempat yang tepat. Keempat, kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Sebuah barang akan lebih bermanfaat setelah dimiliki oleh orang membutuhkan. Kelima, kegunaan waktu atau time utility. Barang akan lebih bermanfaat bagi manusia apabila digunakan pada waktu yang tepat. Keenam, kegunaan pelayanan atau service utility. Sebuah barang akan lebih bermanfaat jika ada jasa pelayanan. Contoh-contoh barang dan jasa. 1. Barang. Barang menurut wujudnya. Ada dua jenis barang menurut wujudnya. 1. Barang abstrak. Merupakan barang yang tidak nyata tapi punya nilai berharga bagi kehidupan. Contohnya hak cipta, hak merek, royalti, dan lain-lain. Kedua, barang konkret. Merupakan jenis barang yang memiliki wujud nyata sehingga bisa dilihat, seperti disentuh dan dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya laptop, smartphone, sepeda motor, dan lain sebagainya. Kedua, barang menurut sifatnya ada 3 jenis. 1. Pengorbanan untuk memperolehnya. Contoh adalah sepeda motor, mobil, kipas, meja, lemari, dan lain sebagainya. Kedua, barang ekonomi. Barang ekonomi yaitu memiliki nilai dan harga sehingga dibutuhkan. Ketiga, barang illicit adalah barang yang jika dipakai berlebihan akan menyebabkan bencana. Contohnya air yang dipakai sedikit bisa untuk minum atau mandi. Namun jika jumlahnya banyak bisa menyebabkan banjir dan merusak barang lain. Terima kasih. Contoh barang dan jasa. Barang menurut fungsinya. 1. Barang produksi. Barang produksi adalah jenis barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya adalah mesin jahit, traktor, wajan, microwave, dan lainnya. 2. Barang konsumsi adalah jenis barang yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini dibuat dari bahan mentah dan sudah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tinggi. Contohnya adalah pakaian, rumah, lemari, meja, kursi, dan sepeda motor. Contoh-contoh barang dan jasa. 1. Jasa. A. Pure tablets.
Jasa penyewaan barang yang tidak melibatkan produk non-fisik atau sejenisnya. Contohnya adalah penyewaan mobil, sewa rumah atau kontrakan, dan lain-lainnya. B. Major tables with minor intangibles. Barang berwujud yang dilengkapi dengan jasa pendampingnya. Contohnya adalah servis garansi AC, motor, mobil, dan lainnya. C. Minor tables with major intangibles. Jasa yang dilengkapi dengan barang berwujud. Contohnya adalah pelayanan makanan di jasa penerbangan. E. Pure service. Jasa yang sepenuhnya tidak berwujud dan bisa dinikmati. Contohnya adalah jasa telekomunikasi. F. Printed goods. Jasa yang diberikan tepat saat Anda menikmati produk. Contohnya jasa bengkel, mobil, atau servis elektronik. G. Owned goods. Jasa yang melibatkan proses pembuatan, perbaikan, dan peningkatan dari produk. Contohnya adalah jasa update sistem operasi dari aplikasi atau games yang Anda gunakan. H. Non-good service. Jasa yang tidak ada unsur barangnya sama sekali. Lebih menawarkan pengalaman atau esensi. Contohnya adalah jasa skydiving atau terjun payung. Terima kasih. Perbedaan barang dan jasa. Barang adalah produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu. Sedangkan jasa adalah fasilitas atau manfaat yang diberikan ke konsumen. Barang adalah produk yang memiliki wujud sifat atau bisa dipilih dan disentuh. Kesimpulan, barang adalah produk atau sumber daya yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia dan memiliki wujud nyata sehingga bisa dilihat dan juga dipegang atau diraba. Barang terdiri dari berbagai macam bentuk, warna, dan ukuran. Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang hasilnya tidak berwujud. Berbeda dengan barang, jasa tidak bisa disentuh atau dipegang secara fisik. Umumnya, jasa merupakan suatu jenis kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya di bagian saran, desain barang dan jasa merupakan hal yang sangat penting dalam bidang manufaktur. Desain barang yang baik akan dapat meningkatkan jumlah dan harga jual dari barang, sehingga dapat meningkatkan keuntungan secara optimal. Akan tetapi, desain barang yang gagal mengakibatkan barang tidak terjual di pasaran. Hal ini akan menimbulkan kerugian, tidak hanya di bidang desain saja, bidang yang lain pun akan terkena imbasnya. Sekian, terima kasih yang sudah menonton video dari kami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.